Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Mariono dalam program BDR, belajar dari rumah. Mudah-mudahan semua siswa-siswiku yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya, walaupun kita tidak dapat bertatap muka langsung. Baik, Bapak doakan semuanya masih dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran yang akan Bapak berikan kali ini, sehingga nanti apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami ya. Tanpa panjang lebar, supaya videonya tidak terlalu panjang, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan ya. Terlebih dahulu kita akan belajar mengenai pengertiannya. Pengertian himpunan. Himpunan ialah kumpulan benda yang dinyatakan dengan jelas. Sekali lagi, pengertian himpunan ialah kumpulan itu berarti sekelompok benda yang bisa dinyatakan dengan jelas ya. Nah, lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Manakah pernyataan berikut yang bisa dinyatakan dengan jelas? Nomor 1, himpunan K adalah himpunan bilangan yang besar. 2. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Himpunan C adalah himpunan perempuan yang cantik. 4. Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat. 5. Himpunan R adalah himpunan binatang berkaki 4. 6. Himpunan D adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Nah, dari keenam contoh berikut, kira-kira kalian bisa tidak menyebutkan tiap masing-masing anggota himpunan itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Dari contoh soal yang Bapak berikan tadi, maka bisa disimpulkan himpunan yang bisa dinyatakan dengan jelas itu adalah nomor 2, 4, 5, dan 6 ya. Jadi yang bisa kita sebutkan anggotanya dengan pasti, dengan jelas itu hanya nomor 2, 4, 5, dan 6. Kita bahas. Nomor 2, kenapa bisa kita sebutkan dengan jelas? Himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Nah, dari situ kita bisa menyebutkan langsung dengan jelas anggotanya berapa aja. Berapa anggota himpunan bilangan asli? Yaitu mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka anggotanya sudah jelas ya. Maka nomor 2 itu bisa kita sebutkan dengan jelas. Kemudian selain itu yang bisa kita sebutkan dengan jelas mana lagi? Yaitu nomor 4. Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat. Maka itu juga termasuk bisa kita sebutkan ya dengan pasti. Nah, berapa anggota himpunan bilangan bulat? Himpunan bilangan bulat berarti ya himpunan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Ya, bisa kita sebutkan mungkin contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang termasuk yang bisa kita sebutkan dengan jelas lagi adalah nomor 5. Nah, himpunan R adalah himpunan binatang berkaki 4. Bisa nggak kalian menyebutkan binatang yang berkaki 4? Saya yakin semuanya bisa kan menyebutkan dengan jelas. Nah, ada sapi, kerbau, kambing, ya, kuda, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Sehingga kita bisa dapat menyebutkan dengan pasti anggotanya dari himpunan R. Himpunan D adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Nah, berarti kita bisa menyebutkan juga dengan jelas yaitu huruf vokal. Apa aja huruf vokal? Huruf vokalnya berarti A, E, I, U, O. Itu namanya huruf vokal ya. Berarti sudah bisa kita sebutkan dengan jelas.
Nah, yang tidak bisa kita sebutkan dengan jelas yang mana? Yaitu nomor 1 dan 3. Nah, sekarang kita perhatikan nomor 1 dan 3. Himpunan K adalah himpunan bilangan yang besar. Nah, himpunan K adalah himpunan bilangan yang besar. Kira-kira kalau dalam satu kelas, semua siswa jawabannya bakal sama tidak kalau disuruh menyebutkan bilangan yang besar? Tidak bisa, karena dia tidak jelas. Ya, tidak jelas seberapa besarnya himpunan itu angkanya. Ya, bisa jadi menurut si Agus 10 itu adalah bilangan yang besar, tapi menurut si Budi belum tentu besar, ya. Nah, jadi himpunan bilangan yang besar itu kurang jelas, ya, kurang jelas batasnya, ya, kurang bisa disebutkan dengan pasti berapa anggotanya, maka himpunan K tidak bisa kita sebutkan dengan jelas anggotanya berapa saja, ya. Begitu juga dengan nomor 3, ya. Himpunan C adalah himpunan perempuan yang cantik, ya. Nah, itu juga tidak bisa kita sebutkan dengan jelas, ya. Mana yang termasuk perempuan cantik, mana yang tidak termasuk perempuan cantik, karena cantik itu relatif. Setiap penilaian orang bisa beda-beda, ya. Nah, kalau setiap orang penilaiannya beda-beda, maka itu tidak bisa kita sebutkan dengan jelas. Nah, contohnya menurut si Agus, Rini itu cantik, tapi menurut si Budi, Rini itu nggak cantik. Maka antara kedua orang tersebut, ternyata pendapatnya beda. Nah, kalau berbeda seperti itu, maka tidak bisa kita sebutkan dengan jelas, sehingga nomor 3 itu tidak jelas spesifikasinya. Nah, dari situ bisa kita tarik kesimpulan. Selanjutnya dari kedua pernyataan itu, nomor 1 dan 3 dalam matematika itu disebut tidak termasuk himpunan, ya, sebab kita tidak dapat mengetahui dengan pasti mana yang termasuk anggotanya, ya. Nah, yang nomor 2, 4, 5, 6 itu berarti tadi termasuk himpunan, ya, karena anggotanya bisa kita ketahui mana yang termasuk anggota himpunan tersebut dan mana yang bukan. Nah, dari sini udah bisa kita simpulkan bagaimana cara mengetahui mana yang himpunan, mana yang bukan. Dari ke-6 ini yang termasuk himpunan berarti adalah yang nomor 2 tadi, itu himpunan karena bisa kita sebutkan anggotanya dengan pasti. Nomor 4 juga himpunan, nomor 5 juga himpunan, nomor 6 juga himpunan, ya. Yang bukan himpunan yang mana? Tadi yang nomor 1, karena nomor 1 bilangan yang besar itu tidak bisa kita sebutkan anggotanya dengan jelas. Nah, selain itu juga nomor 3, nomor 3 juga bukan himpunan. Oke, kalau kalian sudah paham menentukan mana yang himpunan dan mana yang bukan, selanjutnya adalah kita pelajari cara menyatakan himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan itu ada beberapa cara, ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan kalimat sehari-hari. Contoh, ini contohnya. Himpunan K adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Nah, ini menyatakan himpunan dengan kata-kata. Jadi berupa kata-kata seperti ini, ya. Ini berupa kata-kata seperti ini. Nah, ini namanya menyatakan himpunan dengan kalimat sehari-hari, ya. B, menyatakan himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya, ya. Jadi contoh yang tadi, nah ini dengan tulisan atau dengan kalimat himpunan K, berarti anggota K adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Nah, berapa aja anggota bilangan asli yang lebih kecil atau kurang dari 6? Nah, bilangan asli itu kan mulainya dari 1,
1, maka tinggal kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Tidak sampai 6 ya, karena lebih kecil dari 6. Maka cukup kita sebutkan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, terus kita tutup kurung seperti ini ya. Dia kalau menyatakan menulis himpunan pakai huruf besar sama dengan kurung kurawa seperti ini ya, tidak pakai kurung biasa. Ini cara menuliskan atau mendaftar himpunan ya. Kemudian dengan gambar atau yang disebut diagram Venn ya, ini namanya diagram Venn. Jadi ada bulatan, kemudian tadi nama himpunannya adalah K, maka ini kita kasih nama K. Nah, biasanya ditulis di atasnya sini K. Nah, kalau ini himpunan A berarti tulis A. Tinggal kita masukkan anggotanya tadi. Anggotanya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Kita taruh di dalamnya sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya menyatakan himpunan dengan diagram Venn ya. Nah, pada gambar himpunan setiap anggota harus diikuti 1 titik ya. Jadi sebelum menulis angkanya di depannya dikasih titik atau noktah ya di depannya. Nah, itu menyatakan himpunan dengan 3 cara. Dengan kalimat sehari-hari seperti ini contohnya, bilangan asli kurang dari 6. Ini dengan cara mendaftar anggotanya, tinggal disebutkan di sini tergantung soalnya ya. Kemudian dengan gambar atau diagram Venn ya. Jelas ya? Oke, lanjut. Kemudian yang keempat itu menyebutkan atau menuliskan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Jadi seperti ini contohnya. Himpunan K adalah A sedemikian A kurang dari 6, di mana A adalah bilangan asli ya. Dibaca K sama dengan himpunan yang anggotanya A, di mana A lebih kecil dari 6 dan A bilangan asli. Jadi kita cukup cermati di sini ya. Ini boleh A, boleh X ya, boleh Y, terserah aja. Yang penting intinya adalah di sini. Kalau A kurang dari 6 berarti A kurang dari 6. Nah, ini dibaca A kurang dari 6 ya. Di mana A bilangan A asli. Ini cara menuliskan notasi pembentuk himpunan ya. Lanjut. Dari contoh-contoh tersebut didapat bahwa himpunan K adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Dapat dirubah penulisannya menjadi bentuk dengan mendaftar anggotanya seperti ini. Kemudian ini dengan diagram Venn seperti ini, atau dengan notasi pembentuk himpunan ya. Paham ya? Jadi ada 4 cara dalam menuliskan himpunan. Ini yang pertama dengan kata-kata, ini yang kedua dengan mendaftar anggotanya, ini yang ketiga dengan diagram Venn, dan yang terakhir adalah dengan notasi pembentuk himpunan ya. Lanjut. Cara menyatakan himpunan dengan kalimat A. Himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil di antara 5 dan 18. Ini artinya menyatakan himpunan dengan kalimat atau dengan kata-kata, karena di sini ada kalimatnya seperti ini ya. Nah, ada tulisannya seperti ini, himpunan bilangan ganjil di antara 5 dan 18. Nah, bisa nggak kalian kalau disuruh menuliskan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya? Nah, berarti menyebutkan anggotanya dari kata-kata atau kalimat himpunan di atasnya tadi. Himpunan bilangan ganjil di antara 5 dan 18. Berarti yang ganjil yang di atasnya 5 dan di bawahnya 18. Berapa aja? Ya, tinggal kita sebutkan. Karena ini himpunan A, berarti di sini tulis himpunan A sama dengan. Ingat hurufnya selalu besar. Tinggal kita sebutkan himpunan bilangan ganjil yang di atasnya 7, di atasnya 5, tapi di bawahnya 18, berarti 7, 9, 11, 13, 18, 15, 17 ya. Kenapa 8 tidak ditulis? Karena di sini himpunannya cuman bilangan ganjil, maka kita sebutkan yang ganjil saja. Ini namanya
menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya, ya. Bisa nggak kalian menggambar ini dengan diagram Venn? Kalau ini digambar dengan diagram Venn bisa nggak? Bisa dong harusnya. Tadi kan udah dicontohin, ya. Tinggal kita buat bulatannya, ya. Terus kita namai himpunannya A, di atasnya sini, di pinggir boleh. Baru kita masukkan semua anggotanya ini di dalamnya sini, ya. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17. Ingat ya, di depannya selalu dikasih tanda titik atau noktah. Nah ini ya, ini semuanya angkanya sama ya. Nah, sekarang bentuk yang diagram Venn seperti ini atau dengan mendaftar anggotanya seperti ini kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, ya. Nah, di sini pakai huruf Y. Kalau di contoh tadi pakai huruf A, boleh ya. Himpunan A sama dengan Y lebih dari 5. Ini dibaca Y lebih dari 5, Y kurang dari 18, Y bilangan ganjil. Nah, ini caranya menuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, ya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau nggak paham diputar ulang, ya. Contoh 2. Nah, ini ada contoh berikutnya biar makin paham. Tuliskan dengan cara mendaftarkan. Nah, jadi kalian disuruh, ada soal ini 1, 2, 3. Kalian disuruh mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Himpunan C adalah himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, kalian disuruh mendaftarkan. Ini perintahnya disuruh mendaftarkan. Berarti menyebutkan anggotanya. Bisa nggak kalian menyebutkan anggota himpunan C, yaitu himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20? Berarti di bawahnya 20 tapi yang bilangan prima. Berapa aja? Nah, jawabannya adalah himpunan C sama dengan buka kurung kurawa. Bilangan prima itu mulainya dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Nah, kenapa ini sampai 19? Karena ini lebih kecil dari 20. Berarti cukup tutup kurung sampai 19, ya. Bilangan prima itu yang gimana sih? Bilangan prima itu adalah bilangan atau angka yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri. Nah, selain satu loh ya. Nah, kalau semuanya bisa dibagi 1. Nah, jadi bilangan yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. 2 itu hanya bisa dibagi 2. Nah, maka 2 termasuk bilangan prima. 3 itu juga hanya bisa dibagi 3. 4 kenapa tidak masuk dalam bilangan prima? Karena 4 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Maka 4 bukan bilangan prima, ya. 7 itu bilangan prima karena hanya bisa dibagi 7. Kenapa 8 sama 6 tidak bisa digolongkan bilangan prima? Karena 8 itu bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, ya. Kemudian 8 juga bisa dibagi 2, sehingga 8 bukan bilangan prima. Ingat, bilangan prima hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri, nah, kecuali 1 ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Himpunan D, ini bacanya langsung dari sini aja. X lebih dari 2. Nah, berarti yang di atasnya 2, X kurang dari sama dengan 15. Berarti di atasnya 2, di bawahnya 15. Yang bilangan genap. Nah, berarti kalian bisa menuliskan atau menyebutkan bilangan genap yang di atasnya 2 dan di bawahnya 15. Berapa aja berarti? Nah, ingat menjawabnya kayak himpunan seperti ini ya. D berarti 4, di atasnya 2 kan 4, 6, 8, 10, 12 dan sampai 14, ya. Cukup sampai 14 saja karena di sini ada keterangannya di bawah atau kurang dari 15. Lanjut soal C. Berarti yang ini ada diagram Venn.
disuruh menyebutkan anggotanya, ya udah di dalamnya ini tinggal kita sebutkan dari yang terkecil, yaitu 21, 31, 41, 51 dan 61. Tutup kurung. Nah, paham ya? Itu mendaftar anggota himpunan atau menyebutkan anggota himpunan. Lanjut. Contoh 3, nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini gampang. Anggota AP, anggotanya sudah jelas ini. Kemudian yang nomor 2 ini juga anggotanya sudah jelas. Nah, berarti P sama dengan ini hurufnya boleh N, boleh A, boleh B, boleh X dan lain sebagainya ya. Ini kalau kalian perhatikan angkanya ini bilangan ganjil ya. Semuanya bilangan ganjil sehingga kita tulis N bilangan ganjil. Tinggal ini angkanya berapa? Oh, dari 1 sampai 9. Berarti kurang dari 10. Berarti ini N kurang dari 10, N bilangan ganjil. Nah, jadi kita perhatikan dari anggotanya ini sehingga kita bisa membentuk notasi pembentuk himpunannya ya. Lanjut B. Ini kalau kita perhatikan ini adalah bilangan bulat karena terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif sehingga di sini X bilangan bulat. Nah, ini kita pakai huruf E, yang pertama tadi pakai huruf N. Ini bebas hurufnya ya. X bilangan bulat. Nah, baru kita lihat angkanya. Oh, ini angkanya mulainya dari -2, berarti di atasnya -2, di bawahnya di bawahnya 6 atau di bawahnya 7 ya. Sehingga bisa kita tulis X lebih dari sama dengan 2, -2, X kurang dari 7. Nah, sehingga kalau kita disuruh menyebutkan anggotanya ini bisa kita tulis -2, -1, 0, 1, 2 sampai 6 ya. Itu cara menuliskan dengan notasi pembentuk himpunan. Lanjut. Keanggotaan himpunan. Anggota atau disebut dengan elemen suatu himpunan. Jadi anggota itu nama lainnya adalah elemen. Nah, contoh diketahui himpunan bilangan B itu 1, 2, 3, 4. Nah, maka 1 itu termasuk elemen B atau 1 termasuk anggota B. Nah, lambangnya seperti ini. Dibaca 1 anggota B atau 1 elemen B. Nah, simbolnya seperti ini. Lanjut, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Dua elemen B, benar enggak? Kita lihat di sini. 2 itu termasuk anggota B bukan? Iya, karena 2 ada di dalamnya sini. Sehingga 2 elemen B atau 2 anggota B itu pernyataan benar. Kalian disuruh mencari yang benar di antara ketiga ini ya. Di antara ketiga ini. Yang B benar enggak? 4 anggota B. 4 anggota B. Ada enggak 4 di sini di anggota B ini? Oh, ada ini. Nah, maka ini juga benar sehingga 4 elemen B. Lanjut. 5 anggota B. Nah, kita lihat himpunan B. Ada enggak angka 5 di sini? Oh, tidak ada. Nah, sehingga C ini pernyataan yang salah karena 5 itu bukan anggota B. Nah, lanjut. Jika himpunan C X kurang dari 12. Nah, berarti X-nya kurang dari 12 di mana X bilangan prima. Nah, manakah pernyataan yang benar dari di bawah ini? Nah, kita sebutkan dulu. Himpunan C yang bilangan prima tapi di bawahnya 12. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai bilangan prima. Nah, ini kalian disuruh menyebutkan bilangan prima yang kurang dari 12. Berarti mulainya dari 2, 3, 5, 7 ya. Ini bilangan prima yang di bawahnya 12. Nah, dari pernyataan ini kalian disuruh menyebutkan satu ini A ini benar nggak? Satu elemen bilangan C. Nah, 1 anggota C, benar enggak?
Adakah himpunan 1 di sini? Nggak ada, sehingga A itu salah ya. A salah karena 1 tidak termasuk anggota himpunan C. Ini harusnya lambangnya seperti ini. Nah, ini lambangnya seperti ini 1 ini. Karena dia bukan anggota. Ini dinamakan bukan anggota. 2 anggota C, benar nggak 2 anggota C? Benar ya, nomor 2 benar. 3, 5 bukan anggota C. 5 bukan anggota C. 5 bukan anggota C. Benar atau salah ini? 5 bukan anggota C. Salah. Salah ya. Harusnya 5 itu anggota C. 5 anggota C ya. 9 anggota C. 9 anggota C. 9 nggak ada. Ini 9 bukan anggota C. 9 bukan anggota C. Kalau ada garisnya seperti ini bukan. Nah, benar atau salah ini? 9 bukan anggota C. Benar, karena 9 tidak ada di himpunan C, sehingga pernyataan ini benar. 7 elemen C, ada enggak ini? 7 anggota C. Ada, sehingga E-nya itu benar. 11 itu 11 salah. 11 benar. Ini kurang 11 ya. Nah, 11 ini karena di bawahnya 12. Ini harusnya sampai 11 ya. Nah, banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan A itu boleh ditulis dengan N. Itu namanya jumlah. Nah, ini NA berarti jumlah anggota A ya, atau banyak anggota A. Tentukan banyak anggota masing-masing himpunan berikut. Nah, jawab. Ini karena himpunan T berarti NT 4 banyaknya anggota T. Dari mana? Ya kita tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 sehingga NT adalah 4. K himpunan huruf vokal. Nah, berarti NK adalah 5. Dari mana 5? Ya kita sebutin aja, coba kita hitung. A, I, U, E, O. Nah, berarti kan ada 5 ya. Nah, 5. N anggota himpunan G ada berapa? Ada 17. Nah, ini kalau kita hitung kan 0, 1, ya kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita terusin sampai 16, kita hitung aja jumlahnya ada berapa. Ada 17 karena mulai dari 0. D anggota himpunan M ada 6. Bilangan prima kurang dari 15. Bilangan prima kurang dari 15 itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, sehingga kalau kita hitung jumlahnya ada 6 ya. Dan E itu himpunan bilangan H ada, nah ini ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga jumlahnya ada 3. Itu namanya banyaknya anggota himpunan ya. Oke, nah kalau sudah paham dengan penjelasan yang Bapak berikan, silahkan kalian latihan mengerjakan soal yang sudah Bapak tuliskan di layar. Nah, di situ ada 10 soal, semuanya pilihan ganda, ya. Jadi bisa kalian cari dulu jawabannya dengan teliti ya. Kalian cukup memilih salah satu, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di antara pilihan yang ada di sini. Nomor 1, kumpulan-kumpulan berikut manakah yang merupakan himpunan? Nah, tadi udah Bapak jelaskan. Nah, nomor 3, nomor 4 ya. Semuanya ada 10. Ini nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi semuanya ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti. Untuk yang menggunakan Google Class, silahkan dibuka Google Classroom-nya. Kalian bisa mengerjakan di situ juga. Kalau sudah mengerjakan di Google Class, tidak perlu mengerjakan di kertas. Bagi yang mau mengerjakan di kertas, silahkan siapkan kertas lembaran. Jangan lupa tuliskan nama, kemudian kelas dan alamat ya. Untuk yang mengerjakan di kertas tidak perlu mengerjakan di Google Class ya, supaya nanti jawabannya tidak
ganda ya. Baik, itu aja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik, sehingga nanti hasilnya memuaskan. Baik, Bapak kira cukup video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.